Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Aceh coba bangun serangan dari tengah, berhasil dikuasai kembali, peluang berbahaya. Ini dia, sebuah tendangan dari Asgal Habib. Masih melenceng di sisi kiri penjaga. Clean baik sekali, clean. Umpan terobosan pada Juan merah, one on one pemirsa. Sayang sekali. Rena Silva angkat langsung dan masih bisa diblok tadi oleh Muhammad. Persiraja Banda Aceh harus pulang dengan tanpa poin usai takluk 0-1 dari FC Bekasi City dalam lanjutan Championship 2025 hingga 2026 di Stadion Patriot Candrabaga Minggu 22 Februari 2026 lalu. Gol tuan rumah dicetak Ramadan pada menit ke-62. Sejak awal laga pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi, kedua tim tampil menyerang dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Persiraja mampu mengimbangi permainan tuan rumah, bahkan beberapa kali menekan pertahanan Bekasi, namun efektivitas menjadi pembeda. Pelatih Persiraja Jaya Hartono menilai pertandingan sejatinya berjalan menarik, tetapi ternodai keputusan yang dianggap merugikan timnya. Sebenarnya pertandingan tadi enak ditonton. Dari babak pertama sampai kedua kita saling menyerang. Peluang juga banyak, tapi keputusan wasit tidak ada yang adil, ujarnya usai laga. Menurut Jaya, sebelum proses gol terjadi ada dugaan pelanggaran lebih dulu yang luput dari perhatian perangkat pertandingan. Itu sebabnya ia mempertanyakan tidak dimaksimalkan VAR dalam momen krusial tersebut. Sebelum gol terjadi sudah ada pelanggaran terlebih dahulu, cek dulu VAR. Karena kejadian gol itu cukup fatal buat kita, ucapnya. Bahkan legenda sepak bola Indonesia itu menyebut keputusan-keputusan wasit merusak jalannya pertandingan. Di sisi lain, Jaya mengakui timnya sudah berusaha keras menekan pertahanan Bekasi. Namun kebuntuan di lini depan dan permainan efektif tuan rumah membuat Persiraja gagal mencetak gol. Senada dengan sang pelatih, pemain Persiraja Ariel Kurung menilai timnya tampil cukup baik, tetapi kehilangan fokus akibat keputusan-keputusan kontroversial. Kekalahan ini membuat Lantak Laju gagal membawa pulang poin dari Bekasi, sementara tuan rumah mengamankan 3 angka penting di kandang. Musim ini, Persiraja dan FC Bekasi City sudah bertemu 3 kali. 2 laga sebelumnya berakhir imbang 1-1 di Banda Aceh dan 0-0 di Bekasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara kualitas kedua tim relatif berimbang. Lantas, kemana arah Persiraja berikutnya? Secara permainan, Persiraja mampu mengimbangi bahkan menekan lawan. Namun kembali terlihat persoalan lama, efektivitas penyelesaian akhir. Dalam kompetisi yang ketat, tim yang tidak klinis di depan gawang akan kesulitan bersaing di papan atas. Karena itu, jika target Persiraja adalah menembus zona promosi atau minimal bertahan di papan tengah yang aman, maka peningkatan konversi peluang menjadi gol adalah keharusan. Itu sebabnya pernyataan Ariel Kurung bahwa konsentrasi buyar akibat keputusan wasit menjadi alarm tersendiri. Artinya, aspek mental belum sepenuhnya solid. Dan dalam situasi kompetisi panjang, daya tahan psikologi sama pentingnya dengan taktik. Namun, dalam laga penentuan, detail kecil menjadi momentum, disiplin, dan keberuntungan yang menjadi pembeda. Jika Persiraja ingin memperbaiki posisi klasemen, maka konsistensi performa harus dijaga terutama saat menghadapi tim-tim pesaing langsung. Kini, nasib Persiraja pada musim ini akan sangat ditentukan oleh respon pasca kekalahan ini. Salah satunya, jika evaluasi dilakukan cepat dan tepat, maka tim bisa bangkit dan menjadikan laga ini sebagai titik balik. Sebaiknya, jika fokus justru tersedot pada polemik wasit, performa bisa semakin tidak stabil. Fakta lain, kompetisi masih panjang dan secara permainan ada fondasi yang bisa dikembangkan. Tapi, tanpa perbaikan di lini depan dan penguatan mental bertanding, Persiraja berisiko terjebak dalam pola hasil imbang dan kekalahan tipis. Momentum berikutnya akan krusial. Apakah Lantak Laju mampu bangkit dan menjaga asa pada musim ini? Atau justru kehilangan arah di tengah tekanan? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa laga ke depan. Kita tunggu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.